Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah, NIM J1A118235 dari kelas Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo Kendari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan. Antropometri merupakan salah satu metode penilaian status gizi dengan menggunakan data tinggi badan, berat badan, ataupun lingkar lengan atas. Nah, di sini dilakukan 3 pengukuran, yaitu yang pertama berat badan, tinggi badan, dan yang terakhir lingkar lengan atas. Adapun cara-cara pengukuran dapat dilihat di video berikut ini. Berat badan menggunakan alat timbangan berat badan yang telah dipastikan menunjukkan angka 0 dan dalam keadaan yang seimbang. Responden diminta untuk berdiri di atas timbangan, kemudian dengan pandangan menghadap ke depan, dan petugas bertugas untuk mencatat angka yang ditunjukkan oleh timbangan. Pengukuran tinggi badan menggunakan alat mikrotoys yang telah dipasang di dinding. Responden diminta berdiri tegak dengan pandangan ke depan serta bahu, punggung, dan tumit rapat menempel di dinding. Setelah itu, mikrotoys ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Petugas berada di depan responden dan mencatat angka yang dihasilkan di mikrotoys. Pengukuran lingkar lengan atas atau lila menggunakan alat pita lila. Responden bengkokkan siku 90 derajat dan meletakkan lengan di depan tubuh. Setelah itu, ukur jarak antara tulang pada bahu dan punggung siku dan tandai titik tengah. Lingkarkan pita lila pada lengan setinggi tanda titik tengah, dan petugas mencatat hasil pengukuran. Hasil pengukuran dari berat badan dan tinggi badan digunakan untuk menghitung indeks massa tubuh atau IMT dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Kemudian hasil IMT ini akan digunakan untuk mengkategorikan berat badan responden. Apabila hasilnya menunjukkan di bawah angka 18, maka berat badan responden kurang. Apabila berada di 18,5 sampai 22,9, maka berat badan responden normal. Apabila berada di 23 sampai 29,9, maka berat badan cenderung obesitas. Dan apabila 30 ke atas, maka berat badan termasuk dalam obesitas. Kemudian hasil perhitungan lila, apabila lingkar lengan atas berada di bawah 23,5, maka responden tersebut dalam kategori kekurangan energi kronis atau KEK. Survei konsumsi makanan dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode Food Recall 24 jam dan metode semi FFQ atau Food Frequency Questionnaire. Metode Food Recall 24 jam adalah metode untuk mengetahui asupan gizi responden dalam 1 hari dengan cara menanyakan apa yang dikonsumsi oleh responden dalam waktu 24 jam yang lalu. Berikut ini merupakan contoh wawancara dengan menggunakan metode Food Recall. Sini saya mau tanyakan tentang makanan yang konsumsi 24 jam belakang. Jadi kayak kemarin. Untuk kayak persiapan kayak sahurnya begitu? Iya. Konsumsi masih pasti. Sama ikannya ikan bandeng dengan sayur. Kita bisa ada semua sudah gambar. Kalau nasi putih itu biasanya yang konsumsi yang mana? Yang B. Yang B. Sedang, 1 porsi sedang. Kalau ikan bandengnya itu bagian kepala atau ekor? Saya yang satu konsumsi ekornya. Nggak tahu. Kuesioner yang digunakan dalam wawancara adalah sebagai berikut. Wawancara metode Food Recall 24 jam ini dilakukan dalam 2 kali dengan hari yang tidak boleh berturut-turut. Kemudian apabila hasil wawancara telah didapatkan, maka hasil wawancara akan diubah dalam bentuk gram sesuai dengan daftar komposisi bahan makanan.
Hasil wawancara kemudian akan dimasukkan dalam aplikasi NutriSurvey untuk mengetahui total energi, karbohidrat, protein, dan lemak yang dikonsumsi oleh responden dalam satu hari. Berikut ini salah satu contoh tabel hasil pengukuran food recall kepada responden. Setelah hasil didapatkan, maka dilakukan perbandingan dengan angka kecukupan gizi yang sesuai dengan umur responden. Kemudian tentukan apakah kecukupan gizi responden kurang atau berlebih atau normal. Metode semi FFQ atau Semi Food Frequency Questionnaire adalah metode untuk mengetahui kebiasaan asupan gizi yang dikonsumsi oleh responden dalam waktu tertentu. Adapun wawancara metode semi FFQ dilakukan seperti video berikut. Nama saya Mutmainah, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya mau bertanya nih soal konsumsi seberapa banyak saudara mengkonsumsi makanan-makanan yang ada di sini. Iya. Yang pertama itu nasi putih. Nasi putih per hari atau setiap hari? Enggak, tiap hari jadi makanan pokok. Berapa kali? Saya biasa 2 kali sih. 2 kali. Karena makanku 2 kali sehari. Kalau ikan tiap hari? Enggak, tidak ikan tiap hari. Berikut ini hasil wawancara yang didapatkan dari 3 responden. Tabel yang pertama adalah hasil wawancara dari responden pertama, dan tabel kedua hasil wawancara dari responden yang kedua. Tabel yang ketiga adalah hasil wawancara dari responden yang ketiga. Hasil wawancara dari tiap-tiap responden akan dilakukan pentotalan seperti berikut ini. Apabila pentotalan telah dilakukan, maka hasilnya akan dimasukkan dalam aplikasi NutriSurvey untuk mendapatkan total energi, karbohidrat, protein, dan lemak yang dikonsumsi oleh masing-masing responden. Setelah itu dilakukan analisis pengukuran semi FFQ terhadap seluruh responden. Berikut adalah contoh tabel hasil analisis pengukuran semi FFQ. Untuk mengetahui kategori konsumsi responden apakah kurang atau baik, maka perhitungannya dilakukan sebagai berikut. Baik, itu saja hasil pemaparan dari saya. Mohon lebih dan kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.